raji'un. Jadi seolah-olah kalau sudah mati ya kembali ke Allah. Ya. Padahal sebenarnya belum tentu orang yang mati itu kembali ke Allah. Ya. Jadi kembali ke Allah itu bukan mati. Justru sebelum kematian itu datang harus kita هل أتى على الإنسان حين Allahi wa barakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka ma'rifatah. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM Masjid Nuriman ya, beserta jajaran pengurus, dan yang saya hormati Bapak para alim ulama, para ustadz, serta bapak-bapak para tokoh adat dan bapak-bapak para pesepuh, Bapak Ibu para jemaah rahimakumullah. Pertama sekali alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita ditakdirkan Allah dapat bersama-sama menghadiri acara peringatan kelahiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita sudah agak sering ya mengikuti atau mengadakan acara peringatan hari besar Islam. Baik peringatan Maulid Nabi, Nuzul Quran, Isra Mi'raj dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita tentu sudah bisa memetik apa hikmah dari satu peringatan, khususnya peringatan Maulid Nabi ini. Ya. Karena kita sudah berulang kali melaksanakan itu. Paling tidak pertama meningkatkan rasa kecintaan kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, supaya timbul dan meningkat rasa mahabbah, rasa kecintaan kita kepada beliau. Yang kedua, kesempatan bagi kita untuk mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan dari ajaran yang beliau sampaikan. Kalau sudah kita laksanakan secara maksimal, ya kita pertahankan. Kalau belum, ya kita tingkatkan. Oleh karena itulah, maka pada malam hari ini kita coba memperhatikan satu ayat yang mungkin sudah hafal dan sudah sering kita dengar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Demi sesungguhnya pada diri Rasul itu
menjadi contoh tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada Rasul itu menjadi contoh tauladan yang baik bagi kalian. Bagi siapa? Pertama, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Pertama, bagi mereka yang ingin kembali kepada Allah, yang ingin mendapatkan ridha Allah, yang ingin usul kepada Allah. Liman kana yarjullah. Yang kedua, wal yaumal akhir. Bagi siapa orang yang ingin selamat di hari akhir. Dan yang ketiga, wa dzakarallaha katsiran. Bagi siapa orang yang ingin zikir banyak. 3 poin ini yang bisa kita petik dari sepenggal ayat ini. Dan mungkin ini yang akan kita coba untuk memperhatikannya. Yang pertama, Rasul itu menjadi contoh tauladan yang baik. Kenapa beliau menjadi contoh tauladan yang baik? Karena pada diri mereka, diri Rasul itu terdapat akumulasi daripada kebaikan-kebaikan yang pernah diterapkan oleh Rasul sebelumnya. Jadi pada diri Rasul itu terkumpullah di situ kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita mencontoh beliau ya pantaslah, karena memang beliau ya menerapkan kebaikan-kebaikan itu. Dan beliau sebagai manusia. Jadi wajar kalau kita sebagai manusia mencontoh ya manusia juga gitu. Ya. Oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa beliau adalah contoh tauladan terbaik. Bagi siapa? Yang pertama, bagi orang yang ingin kembali kepada Allah. Ya, saya tidak tahu ini Bapak-bapak, Ibu-ibu mau kembali ke Allah apa enggak ya? Ibu-ibu mau kembali ke Allah apa enggak? Mau cepat apa mau lambat? Nah, kalau mau cepat ya kita doakan aja. Saya kira semua orang tentu kepingin kembali ke Allah. Karena hanya kembali ke Allah lah yang namanya selamat. Nah, dan semua orang kepingin selamat. Hanya kembali kepada Allah lah kebahagiaan itu kita dapat. Dan semua orang kepingin bahagia, gitu ya. Makanya sudah pasti sebenarnya semua orang mau kembali kepada Allah. Cuman masalahnya persepsi kita atau sebahagian orang ketika bicara kembali kepada Allah, persepsinya mati. Maka setiap ada kematian selalu kita umumkan diawali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, itu selalu kita dengarkan. Ada pengumuman kematian di masjid diumumkan pasti diawali itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi seolah-olah kalau sudah mati ya kembali ke Allah. Ya. Padahal sebenarnya belum tentu orang yang mati itu kembali ke Allah. Ya. Jadi kembali ke Allah itu bukan mati. Justru sebelum kematian itu datang, harus kita kembali ke Allah. Ya. Kalau sebelum mati dia tidak kembali ke Allah, sampai akhirat nggak bakal balik. Kalau di dunia ini tidak kenal Allah, sampai akhirat nggak bakal kenal. Jadi namanya kembali ke Allah itu justru sebelum kematian datang. Ya, maka kita berusaha semaksimal mungkin supaya bisa kembali ke Allah,
sebelum ajal kita tiba. Dan masalahnya kembali ke Allah itu caranya bagaimana? Ya, di mana Allah itu? Ya, bagaimana cara kembalinya? Nah, ini masalahnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jelas Nabi SAW mendakwahkan agama ini yang pertama, menyampaikan, mengajarkan kepada umat untuk bisa kembali ke Allah, mengenal Allah itu dulu. 13 tahun Nabi berdakwah di kota Mekah itu khusus untuk memperkenalkan tentang Allah. Itu urusan syariat belum itu. Belum ada sholatnya, belum ada puasa, zakat, hajinya. Ya khusus untuk memperkenalkan itu. Ya. Setelah pindah ke Madinah, nah baru syariatnya. Jadi artinya di Madinah itu cuma 10 tahun. Tapi di Mekah 13 tahun. Jadi lama. Ya. Ini dulu kenapa kok belum sampai ke syariat? Nah, karena bagaimana mungkin orang akan melaksanakan syariat kalau yang disembahnya itu dia belum tahu gitu. Maka perkenalkan itu dulu. Maka awaludin ma'rifatullah. Awal beragama itu mesti kenal dulu sama Allah. Bagaimana mungkin kita akan menyembah Allah yang kita tidak kenal? Ya. Nah, cuman kita ini kadang-kadang ya yang penting menyembah Allah gitu ya. Siapa Allah yang kita sembah itu kadang kita baru tahu namanya. Siapa yang punya nama kan belum tahu. Maka pengenalan kita kepada Allah itu mungkin nggak sama. Ya, ada yang kenal nama, baru nama saja. Kalau ditanya siapa Tuhan, pasti jawabnya Allah. Tapi siapa itu Allah? Nah, mungkin belum sampai sejauh itu. Yang dia tahu nama Tuhan kita, namanya Allah. Siapa yang bernama Allah itu? Nah, itu yang kadang-kadang kita belum sampai ke situ. Ada yang sudah kenal kepada sifatnya. Udah tahu nama, udah tahu sifat. Ada yang sudah tahu sampai kepada afalnya. Ada yang sudah tahu sampai ke zatnya. Jadi yang perlu kita ketahui tentang Allah itu 4 ini. Zat, sifat, asma, dan afal. Ya, saya pernah dulu diundang ceramah ya, di satu komunitas. Ya. Jadi sebelum ceramah itu protokolnya bilang ke saya, ya, ini Pak Ustadz, pengajian kita ini sudah berjalan berapa waktu itu? Sudah 8.899 kali. 8.899 kali. Saya hitung-hitung kalau sudah 8.000 itu 10 tahun lebih itu. Jadi ngajinya saja sudah ngaji 10 tahunan. Beliau tambahkan, ya jamaahnya ya inilah jamaahnya. Cuman alhamdulillah katanya gurunya ganti-ganti. Jadi setiap hari Ahad itu pengajian. Ya jarang putus. Ya, terus jalan terus setiap hari Minggu pengajian. Sudah berjalan 8.899 kali. Mikir saya, ini ngajinya udah lama nih, sudah 10 tahun ngajinya. Pikiran saya udah melotok kering lah urusan agamanya. Ya saya bilang, apa yang mau kita kaji ini? Udah 10 tahun ngaji, ya pasti sudah tahu banyak tentang agama. Saya bilang, ya kita mau ngaji yang rendah-rendah saja. Bapak Ibu, saya bilang waktu itu, saya mau tanya, rukun sholat ada berapa? Baru mulai rukun sholat.
diam, nggak jawab. Dah saya tunggu berapa kali tanya, baru jawab satu. 20 Pak. Rukun salat 20. Saya bilang kalau 20 itu tarawih. Nah, tarawih 20 rakaat. Ya. Ada lagi yang ngejawab 6 Pak. Kalau 6 rukun iman. Ya. Mikir saya. Orang ngaji 10 tahun rukun salat saja nggak jelas. Kira-kira yang dikaji itu apa? Makanya saya nggak usah sebutkan di mana tempatnya, nggak usah, karena bukan kita untuk menjelekkan orang. Ini pelajaran. Ya. Saya tanya lagi, Bapak Ibu, tadi kita sholat. Ya. Ingat Allah nggak ketika sholat? Ingat katanya. Katanya lagi, apanya Allah yang diingat? Nah, mulai agak diam. Katanya ingat Allah. Nah, terus apanya Allah yang diingat? Namanya. Nama itu Allah apa bukan? Nah, itu nama Allahnya. Tulisan alif lam lam ha, nama. Yang disuruh ingat nama apa ingat yang punya nama? Dua, ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, artinya ketika kita bicara tentang tauhid, saya kira ini yang utama, ya. Zaman sekarang ini saya kira yang perlu betul untuk didalami itu tauhidnya itu. Ya. Kalau masalah syariatnya, alhamdulillah lah, udah berkembang. Tiap pengajian urusan syariat kita bongkar. Dosa, pahala, surga, neraka, halal, haram, sah, batal. Itu syariat melulu itu. Itu hampir setiap pengajian itu yang dibicarakan. Sah, batal, halal, haram, dosa, pahala, surga, neraka. Tapi yang satu ini, yang tauhid ini yang agak kurang banyak kita dengar. Padahal ini yang pokok. Tauhid itu. La yasihul ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Tidak sah ibadah tanpa mengenal siapa yang dia sembah. Nyembah Allah, Allah yang kita sembah kita nggak kenal. Bagaimana kita akan nyembahnya? Ya. Ada orang ya pulang ngaji malam-malam, jalan kaki. Nah, lalu ada orang yang ketemu di perjalanan, dikasih tahu, Bu, mau kemana Bu? Mau pulang. Dari mana? Dari ngaji. Aduh, hati-hati Bu, tadi di jembatan itu ada kuntilanak. Iya tuh Pak, iya ada kuntilanak. Nggak berani pulang Pak, karena disebut ada kuntilanak, takut. Ya, baru informasi saja itu. Hati-hati Bu, di jembatan itu tadi ada kuntilanak. Ada orang ngasih tahu, akhirnya nggak berani pulang kalau nggak ditemani. Tapi disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, nggak ada rasa takut. Kenapa orang kalau disebut kuntilanak kok takut? Tapi kalau disebut Allah kok nggak ada takut? Kira-kira kenapa Pak? Karena lebih kenal dia sama kuntilanak ketimbang sama Allah. Kalau kuntilanak kenal betul dia. Tapi kalau sama Allah enggak. Makanya kalaupun dipekik-pekikkan azan, hayya 'ala shalah, dengar. Tapi enggak tergerak hati itu mau melaksanakan sholat itu. Ya, karena yang didengarnya cuma suara orang azan, dia enggak paham yang manggil itu Allah. Ya. Nah, udah as-salatu khairum minan naum, nggak datang juga. Pernah Bapak Ibu saya bawa jamaah ya ziarah, ya, mampirlah ke satu tempat sholat subuh. Masjidnya bagus, ya kayak gini lah bagus masjidnya. Di tengah-tengah kampung sekitar itu penuh rumah semua.
Nah, kebetulan memang waktu subuh, mampirlah kita. Masjidnya besar, bagus, rumah banyak, yang datang cuma 2 orang. Ya, 2 orang kampung situ yang datang sholat subuh. Untung kita ada 2 bis, agak ramai juga jadinya. Mikir saya, gitu ya. Masjid sebegah ini didirikan di tengah kampung, kok sholat subuhnya cuma 2 orang? Kemana yang lainnya? Nah, ini Bapak Ibu yang saya hormati, ya. Ini yang perlu kita renungkan. Makanya dulu ada cerita, entah guyon, entah gimana nggak tahu. Ada orang muazzin, setiap dia azan subuh nggak ada yang datang. Tunggu nggak datang. Ujung-ujungnya dia sholat sendirian. Ya, dia yang imam, dia yang makmum. Sudah sering kali seperti itu. Kesel juga si muazzin tadi. Azan dia jam 10 pagi, azan dia. Berduyun-duyun orang datang, gila lo katanya. Zuhurnya belum, subuh udah lewat. Kok kamu azan jam 10? Banyak orang datang. Kata si muazzin tadi, Pak sabar dulu Pak. Yang gila siapa? Saya apa bapak-bapak? Saya azan subuh bapak nggak datang. Azan jam 10 baru datang katanya. Nah, ini. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, nah ini saya pikir yang perlu kita ya tingkatkan pemahaman tauhid kita. Itu yang pokok. Ya. Ada suatu ungkapan-ungkapan bahkan di tempat kita di Lampung ini, Bapak Ibu, saya pernah mendengar ya. Kebetulan lagi nyetir itu, saya buka radio. Ya. Ada ngumbai lawok. Ya. Jadi ngumbai lawok itu mereka zikir, makan bersama di pantai, gitu ya. Nah, saya pikir baguslah, tanda bersyukur kepada Allah karena tangkapan nelayannya bagus, banyak, gitu ya. Mereka bersyukur kepada Allah, maka mereka lakukan ya riungan lah, tapi di pantai. Ya, melaksanakan amaliyah zikir, setelah selesai kemudian mereka makan bersama. Nah, sebelum di samping bapaknya beramal zikir, ibu-ibunya sibuk masak, motong sapi. Nah, sejauh ini saya pikir nggak masalah, namanya orang syukuran. Tapi di mana letak masalahnya? Selesai zikir, selesai makan, rame-rame bawa sampan ke tengah laut, membawa kepala kerbau yang sudah didandan-dandan sedemikian rupa, dipersembahkan sama penghuni laut. Nah, yang begini-begini ini saya pikir dihentikan sajalah. Ya, kalau zikirnya jojong, syukurannya jojong, makan bersama bagus. Nah, yang satu itu bertentang dengan akidah. Satu, ya. Ada lagi ngombai kebun. Ya. Saya masih ingat tahun 70-an dulu di kampung itu ya musim cengkeh. Ya. Setelah selesai panen cengkeh itu melaksanakan ngumbai kebun. Jadi satu wilayah kalau bahasa di sana namanya satu atau. Jadi atau itu kumpul motong kerbau gitu ya. Riungan di kebun itu, cari tempat yang datar. Jadi semua orang yang punya kebun di wilayah itu ngumpul di situ. Ibu-ibunya masak, bapak-bapaknya zikir. Kadang-kadang zikir saman, ya, ratib saman. Ya, saya pikir seperti itu nggak masalah. Namanya orang syukuran, bersyukur pada Allah karena kebunnya sudah berhasil. Di mana letak masalahnya? Ya. Ketika menyembelih kerbau itu, masing-masing yang punya kebun itu sudah membawa anyaman daun enau. Jadi daun enau yang masih muda, ya kalau di kelapa yang mau jadi bikin ketupat gitu ya, yang masih muda itu dianyam sedemikian rupa. Lalu ketika menyembelih kerbau itu, daun enau yang sudah dianyam itu
dilumuri dengan darah kerbau itu. Lumuri dengan darah kerbau. Selesai riungan, masing-masing pergi ke kebunnya, digantungkanlah daun yang sudah dilumuri darah itu ya di batang cengkeh di kebunnya. Tujuannya apa? Supaya tahun yang akan datang lebih lebat lagi hasilnya, lebih banyak hasilnya. Nah, yang begini-begini saya pikir ditinggalkan saja. Tapi riungan, makan bersama, zikir, retib saman itu lanjut, itu ya, ngombe kebun. Nah, yang satu, jadi artinya ada budaya-budaya daerah yang kira-kira bertentangan dengan akidah, itu harus kita tinggalkan. Jangan sampai kita terkena isu. Ini kan budaya daerah, bukan ajaran agama, nggak bisa. Budaya apapun kalau sudah bertentangan dengan akidah harus ditinggalkan. Apakah itu sifatnya ilmu, apakah sifatnya perbuatan, budaya. Kalau sudah bertentangan akidah harus tinggalkan. Kalau boleh budaya diteruskan walaupun bertentangan akidah, tentu patung-patung ya berhala-berhala di zaman Nabi itu dulu dibiarin sama Rasul. Tapi enggak, dimusnahkan semua. 360 berhala yang bergelantungan di Ka'bah dibuang semua sama Rasul. Nah, ini itu kita saring Bapak, dan masih ada di daerah kita di di daerah kita ini hal-hal seperti itu gitu ya. Kenapa bisa terjadi? Akidah tadi. Akidah yang kurang. Ada lagi sekarang ini ya, maaf ini Bapak Ibu. Salam. Kadang-kadang salam agama itu dikumpulin semua. Udah assalamualaikum, sudah selamat sejahtera, om santi-santi om, apalagi lah ya. Ujung tabi pun tabi, itu salam daerah ya. Saya pikir nggak cukup dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kok harus digabung semuanya begitu ya. Itu kan salam orang agama lain. Biar saja mereka menyampaikan salam cara mereka. Kita nggak usah ikut-ikutan. Ya, ada yang mereka nyampaikan om santi-santi, silakan, kita juga jangan protes. Itulah cara mereka. Cuman kita jangan ikut-ikutan. Rasul mengajarkan kepada kita salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Tidak perlu pula kita selamat sejahtera bagi kita semua, om santi-santi om. Ada lagi yang salam daerah, tapi pun ya saya pikir karena ini tidak menyangkut dengan akidah ya boleh-boleh saja. Cuman seingat saya dulu, ibu saya dulu kalau bulan puasa itu sudah sahur ya, karena rumahnya rumah panggung. Ketika dia akan membuang air basuhan ke bawah, ngomong dulu, tapi pun salam sama yang halus. Kita yang kasar-kasar semua ya. Nah, itu cara mereka zaman dulu ya, tapi bagi saya nggak masalah. Kenapa nggak? Karena tidak menyangkut akidah. Ada. Kalau salam agama lain itu cara mereka sudah menyangkut akidah. Nah, saya kira cukuplah dengan salam yang diajarkan Rasul kepada kita. Itu sudah luar biasa. Assalamualaikum, selamat sejahtera atas kamu. Warahmatullah, semoga Allah beri rahmat. Wabarakatuh, semoga Allah berkahi. Ya. Kalau dikabulkan Allah, aman kita dunia akhirat. Ada. Nah, jadi itu menyangkut akidah, gitu ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, kita kembali kepada pokok persoalan yang pertama ya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah. Siapa orang yang ingin kembali kepada Allah. Saya katakan tadi, kembali ke Allah itu bukan mati. Ya, mati itu ajal, batas waktu untuk kembali. Kapan kita kembali ke Allah? Justru sebelum mati. Nah, pertanyaan berikutnya, yang mau kembali ke Allah itu yang mananya? Apanya diri kita yang harus kembali ke Allah? Bapak Ibu, karena diri kita ini ada 4 lapis,
ya. Diri semua kita ini kan 4 lapis nih. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Ya, semua kita punya itu, ya. Ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia diri. Nah, inilah yang akan kembali ke Allah itu. Tubuh kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Tubuh kembali ke Allah, apa maksudnya? Aktivitas kita dalam kehidupan keseharian mengacu kepada aturan Allah dan Rasul. Yang perintah kita kerjakan, yang larangan kita tinggalkan, yang halal ambil, yang haram buang. Kalau itu kita sudah lakoni dalam kehidupan kita, itu namanya tubuh yang sudah kembali ke Allah. Satu, berhasil kita satu. Ya, nah, tinggal pertahankan saja. Nah, kalau ini sudah selesai, sudah berhasil, ini yang disebut dengan orang tua itu syariat dulu, gitu ya. Selesaikan syariat dulu. Maksudnya, ya lakoni dululah aturan-aturan lahiriah. Yang halal ambil, yang haram buang, perintah laksanakan, larangan tinggalkan. Kalau itu sudah masuk ke lapis kedua, hati kembali ke Allah. Nah, ini tubuh saja belum kembali ke Allah, kerjanya maling, judi, sholat enggak, mau membenahi hati enggak bisa. Selesaikan dulu yang pertama ini. Kalau ini sudah masuk ke lapis kedua, benahi hati. Ya, benahi hati kita ini, ya. Kalau hati kembali ke Allah, itu artinya apa? Hati itu tidak lagi tersangkut dengan apa dan siapa kecuali hanya kepada Allah saja. Nggak nyangkut lagi. Kita ini kan kadang-kadang nyangkut, Pak. Ya, kalau orang ya tidak memuji kita tersinggung, ada ya. Kalau orang kita ngasih enggak di ucapan terima kasih tersinggung. Nah, iri, dengki itu masih kotor, belum bersih. Nah, hati memanage hati itu pakai apa? Pakai ilmu tarekat. Jadi belajar tarekat itu sebenarnya belajar kita membersihkan hati. Karena belajar tarekat itu belajar zikir. Belajar zikir itu belajar membersihkan hati, ya, atau ibaratnya belajar kita menempuh perjalanan menuju Allah. Tapi orang kadang-kadang ketakutan Pak belajar tarekat itu. Jangan belajar tarekat, gila kamu nanti, katanya. Padahal banyak benar orang gila tapi nggak pernah belajar tarekat. Nah, alangkah banyak ya orang belajar tarekat nggak gila, cuman kita ini ditakut-takuti, gitu ya. Bapak Ibu yang saya hormati, jadi memanage hati, membenahi hati pakai tarekat, pakai zikir. Likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Segala sesuatu ada alat pembersih, pembersih hati itu zikir kepada Allah. Nah, jadi kalau hatinya ingin bersih, ya laksanakan zikir. Ya, likulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah. Cara untuk membersihkan hati pakai zikir. Zikir ini kan banyak macamnya Bapak Ibu, ya tak? Ada zikir syariat, ada zikir tarekat, ada zikir hakikat, ada zikir ma'rifat. Beda-beda. Medianya juga beda, metodanya juga lain. Kalau zikir syariat ya yang diucapkan dan yang diperbuat. Baca Quran zikir, tasbih zikir, tahlil zikir, sholat zikir, sedekah juga zikir, haji juga zikir. Jadi semua ucapan dan perbuatan yang diberi pahala bagi yang mengerjakan itu adalah zikir. Nah, ini secara umum, ya. Tapi dari sekian banyak zikir di tingkat syariat ini, itu kata Nabi, afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Nah, ini kalimat zikir yang teragung, la ilaha illallah. Bahkan Nabi mengatakan, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah.
kalimat teragung yang pernah kusampaikan dan disampaikan oleh Nabi sebelum aku itu adalah la ilaha illallah. Maka sering kita sebut kalau riungan, afdhalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Cuma kadang-kadang maaf ini Bapak Ibu ya, apa yang diucapkan di awal kadang-kadang nggak sesuai dengan pelaksanaan selanjutnya. Ya. Afdalu dzikir fa'lam, seafdal zikir ketahuilah bahwa zikir yang afdal itu adalah kalimat la ilaha illallah. Ada kalimat fa'lamnya di situ. Ketahuilah. Nah, kalau ketahuilah itu berarti berilmu dulu kita. Baru kita bisa dapatkan afdalnya zikir. Kalau kalimat zikir yang terafdal la ilaha illallah, tapi kapan kita mendapatkan afdalnya? Ketika sudah fa'lam, ketika sudah berilmu. Jadi berilmulah kamu tentang la ilaha illallah. Ilmu apa yang harus kita pakai dalam kalimat ini? Karena ilmu dalam Islam kita mengenal 4 bidang. Ada ilmu syariat, ada ilmu tarekat, ada ilmu hakikat, ada ilmu ma'rifat. Jadi berilmulah kamu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat. Satu. Bagaimana kita berilmu tentang la ilaha illallah dalam ilmu syariat? Sesuai dengan ilmu tajwid. Mana makharijal hurufnya, mana yang panjang pendeknya, mana besar kecilnya. Cuman kadang-kadang kita melaksanakan zikir nggak sesuai dengan ilmu syariatnya. Maka sering saya katakan kalau mempelajari tentang zikir, bahwa jangan dirubah zikir itu kalimatnya. Kadang-kadang berubah, baik berubah karena bertambah hurufnya, atau berubah karena berkurang hurufnya, atau berubah karena bertukar baris. Mana biasanya berubah karena bertambah huruf? La ilaha illallah, udah berubah itu, udah ada hamzahnya lagi. Sedangkan kalimatnya nggak ada hamzahnya, dia lempeng aja, la ilaha illallah. Ini nggak zikir, la ilaha illallah. Atau ya, kadang-kadang berubahnya juga karena hurufnya yang berkurang, ya dah. Seharusnya jelas la ilaha illallah. Ini enggak la loh, udah berubah itu, gitu ya. Enggak sesuai dengan ilmu syariatnya. Kadang-kadang berubah barisnya juga, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la i. Ini kan la-nya panjang, la ilaha illallah. Ini enggak, udah keluar urat lehernya, la i juga, la ilaha illallah. Ini enggak sesuai dengan ilmu syariat. Makanya afdalu dzikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi fa'lam itu ketahuilah. Nah, ketahuilah itu artinya berilmulah, baru dapat afdalnya. Itu satu. Yang kedua, berilmulah tentang la ilaha illallah itu dalam ilmu tarekat. Bagaimana dengan ilmu tarekat? Mengucap kalimat itu dengan bersanad. Ya, jadi bukan hanya sekedar mengamalkan karena kita tahu dari buku atau dengar-dengar, harus dari sanad. Bapak mengamalkan la ilaha illallah itu belajarnya dari mana? Dari si A belajarnya dari mana? Dari si B belajar dari mana? Si C, terus sampai ke Rasulullah. Ini namanya silsilah. Jadi kita mengamalkan zikir itu ada sanadnya. Jadi bukan hanya sekedar mengamalkan karena kita tahu kalimatnya saja. Satu. Yang kedua, ada pemakoman zikir. Kemana arah la, kemana arah ilaha, kemana ilahnya, kemana Allahnya. Nah, itu dalam ilmu tarekat, gitu ya. Namanya kita berilmu tentang la ilaha dalam ilmu tarekat. Lanjut ke ilmu hakikat. Apa isinya? Kalau la ilaha illallah itu mah bahasa Arab. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu mah bahasa Indonesianya. Isinya mana? Mana isi kalimat la ilaha illallah itu? Nah, itu dibongkar. Ya. Apa isinya? Kaitannya dengan diri kita itu sendiri.
Nah, lanjut kepada ilmu ma'rifat, pengenalan kita kepada Allah melalui kajian diri kita. Ternyata la ilaha illallah itu adalah menunjukkan diri kita sendiri. La ilaha illa Allah. Ya, makanya diri kita ada tubuh, ada hati, ada nyawa, ada rahasia. Nah, bagaimana kita memahami itu kajian dalam ilmu ma'rifat? Nah, baru kita dapat afdolnya. Kalau tidak, cuma hanya kalimatnya yang afdol, tapi kita belum mendapatkan afdolnya. Nah, sering kita sebut afdalul dzikir fa'lam anna la ilaha illallah, tapi kita sendiri nggak memahami isinya itu, sehingga kita tidak mendapatkan afdolnya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang pertama ya. Dengan kita mempelajari ilmu tarekat. Lalu ilmu hakikat. Ya, yang ingin kembali kepada Allah tuh hati kembali ke Allah. Artinya apa? Terpaut hati hanya kepada Allah. Nggak nyangkut lagi hati itu ke yang lain. Tak tersangkut dengan pujian orang, tak tersangkut dengan cacian orang, tak tersangkut dengan makhluk, tak tersangkut dengan harta, tak tersangkut dengan jabat. Enggak. Nyangkutnya hati hanya ke Allah gitu. Orang mau senang silakan, benci juga silakan, nggak ada urusan. Kadang-kadang kita nggak mau berzikir karena ya takut dibenci orang. Ya, melakukan sesuatu supaya orang senang sama kita, itu masih tersangkut. Nah, bagaimana hati itu nggak tersangkut? Ketika hati sudah tak tersangkut dengan apa dan siapa, nah baru disebut bersih namanya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam Al-Quran. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'ti ahadakumul maut. Infakkan apa yang sudah kami berikan kepadamu sebelum kematianmu datang. Infakkan artinya serahkan, kembalikan lagi. Apa yang sudah kami berikan kepadamu itu, kata Allah, serahkan. Kepada siapa diserahkan? Kepada yang berhak menerima. Siapa yang berhak menerima? Karena yang punyanya Allah, ya Allah lah yang berhak menerima. Kembalikan ke Allah. Kita diberi Allah hayat, hayat punya Allah, bukan punya kita. Kita diberi Allah sama pendengaran, pendengaran punya Allah, balikkan sebelum kematian datang. Ini namanya mengembalikan pinjaman. Nah, yang kedua, menghilangkan sangkutan. Ya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Jangan sampai hartamu dan anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Ya, tersangkut dengan harta, tersangkut dengan anak. Harta itu adalah yang tidak bernyawa, anak yang bernyawa. Ada yang tersangkut dengan yang tidak bernyawa. Misalnya di sini kan disebutkan harta, jabatan, duit, mobil, rumah, kebun, itu tersangkut. Itu yang tidak bernyawa. Yang bernyawa anak, istri, suami, gitu ya, dan lain sebagainya, paman, misalnya itu yang bernyawa. Allah kasih tahu jangan sampai tersangkut hati itu dengan yang tak bernyawa dan yang bernyawa, gitu. La tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Banyak orang lalai karena ya lalai zikirnya kepada Allah karena punya harta. Ya, dulu sebelum punya duit ya nggak pernah main judi. Setelah duitnya banyak judi dia. Ini namanya terlalaikan karena punya harta. Ada orang yang terlalaikan ingatnya kepada Allah karena nggak punya. Karena dia nggak punya, nah lalu maling. Ya, korupsi, ya barang orang diambil, itu lalai karena tidak punya. Jadi orang terlalaikan ingatnya ke Allah itu ada orang terlalaikan karena punya harta, ada orang terlalaikan karena tidak punya harta. Dua-duanya bisa melalaikan kita. Nah, Allah ingatkan jangan sampai hartamu dan anakmu membuat kamu lalai ingat kepada Allah. Artinya apa? Jangan tersangkut hati itu kepada Allah. Maka dalam ilmu tasawuf dua hal ini ya yang agak berat, mengembalikan pinjaman dan menghilangkan sangkutan. Nah, kalau mengembalikan pinjaman relatif mudah asal kita sudah paham. Tapi menghilangkan sangkutan, nah ini yang agak sulit Bapak Ibu. Tersangkut ya.
tersangkut di pujian orang, ya. Kalau enggak ditegur orang tersinggung, kalau enggak dipuji tersinggung, gitu ya. Ya, maka kalau sudah kembali ke Allah, cuek aja, nggak peduli, gitu ya. Mau orang senang silakan, benci silakan, nggak ada urusan. Gitu. Yang penting apa yang kita lakukan sesuai dengan ketentuan Allah dan Rasul, sudah itu aja. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang kembali ke Allah, hati kembali ke Allah, ya, nyawa kembali ke Allah, rahasia diri kembali ke Allah. Nah, 4 ini yang harus kembali ke Allah. Makanya saya katakan tadi, sebelum kematian datang. Nah, kalau sampai mati kita, ini belum selesai, awas, tanggung jawab. Ini akan ditanya itu. Ada kemana ya yang diserahkan dulu kok nggak dibalikkan? Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, ya bagi siapa orang yang ingin kembali kepada Allah, contohlah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, adakah Nabi mencontohkan itu, menerapkan itu? Banyak sekali. Ya. Nah, contohnya satu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya perang Badar, ketika perang Badar kan orang kafir Quraisy kan 1000 orang lebih tentara orang kafir. Tentara orang Islam kan cuma 300-an, 300 orang. Ya, tapi menang orang Islam ketika perang Badar itu. Begitu perang sudah berkecamuk, itu zaman dulu nggak kayak sekarang perangnya. Kalau sekarang kan dibom-bom rumah-rumahnya yang hancur, gitu ya. Nenek-nenek, kakek-kakek yang mati. Ya, kemudian yang anak-anak yang mati, yang tentaranya enggak kena. Itu zaman dulu enggak begitu, berhadapan betul sama tentara. Bahkan Nabi pesan kalau ada perempuan dilindungin, ya jangan disakiti. Kalau ada kakek-kakek, nenek-nenek selamatkan. Anak-anak jangan diganggu, jangan dibunuh. Yang dibunuh itu yang perang itu, tentara itu. Kalau zaman sekarang enggak pilih. Anak-anak kasihan, kadang-kadang anak baru lahir itu dibom rumahnya, gitu. Kakek-kakek memang nenek-nenek yang enggak punya kekuatan apa-apa, dibom rumahnya, hancur rumahnya, orangnya mati, gitu. Kalau zaman dulu enggak. Nah, karena begitu berkecamuk perang, apa yang dilakukan Rasul? Rasul mengambil segenggam pasir, lalu dilemparkannya ke arah musuh. Setiap butir pasir masuk ke mata musuh, sehingga musuh kelilipan semua. Begitu mereka sudah kelilipan, ya matanya sudah nggak terang lagi kan. Orang Islam enak aja nyencang-nyencangnya. Nah, makanya orang Islam menang ketika itu. Nah, baru saja Nabi melemparkan segenggam pasir, turun ayat. Wa ma ramaita idh ramaita walakinnallaha rama. Bukan kamu yang melempar pada saat kamu melempar tadi, tapi Allah yang melempar. Nah, jadi itu kelihatan zahirnya Nabi yang melempar, tapi kata Allah bukan kamu, Allah yang melempar. Itu satu, gitu ya. Kemudian di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan juga, ya, kalau ayam, ya, kambing, sapi kan binatang yang halal. Tapi kalau disembelih tidak dengan bismillah menjadi haram dimakan. Pertanyaannya, di mana letak halal, di mana letak haramnya? Orang-orang syariat, orang-orang fikih itu memahaminya ketika menyembelih binatang itu mengucap kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat. Nah, pertanyaan lagi, apakah kalimat itu yang membuat dia halal? Saya kira bukan, ya. Makanya orang-orang hakikat, orang tasawuf memahaminya bukan terletak pada kalimat, terletaknya pada bismillah. Bismillah dengan nama Allah. Apa urusan kita dengan binatang itu, Pak? Kita ngejadikannya enggak, kita ngasih nyawanya enggak, kok kita yang ngebunuh? Maling namanya itu. Tapi dengan bismillah, dengan nama Allah, halal dimakan. Bukan nama kita, bukan atas nama kita, yang atas nama Allah. Nah, baru halal. Itu yang kedua. Yang ketiga, hadis kursi. Itu dia praktek, ya. Nabi mempraktekkan sendiri. La ilaha illallah hisni. Man qala la ilallah dakhala hisni. Man dakhala hisni amina min azabi. La ilaha illallah itu benteng aku.
Siapa orang yang mengucap la ilaha illallah berarti dia masuk ke dalam bentengku. Siapa orang yang berada dalam bentengku aman dari siksaanku. Yang menyampaikan kata-kata ini Nabi, tapi kunya Allah. Nah, pertanyaannya di mana posisi Muhammad ketika itu? Nah, ini prakteknya. Nah, jadi kalau mencontoh Nabi SAW bukan hanya syariatnya, sampai ke hakikatnya itu. Makanya sering saya katakan yang perlu kita contoh dari Rasul itu paling tidak 9 poin. Mungkin sering kita lantunkan dalam doa, ya. Allahumma rzuqna mutaba'atan nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam awalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qaulan wa fi'lan wa ta'atan wa ibadatan wa amalan sholihah. Jadi 9 poin yang perlu kita contoh dari Rasul itu. Ya. Awalan, akhiran, zahiran, batinan. Ini urusan tasawuf ini. Urusan hakikat, ya. Awal Muhammad, akhir Muhammad, zahir Muhammad, batin Muhammad. Itu kita contoh. Itu urusan hakikat, urusan kedalam, ya kan? Begitu masuk qaulan, fi'lan, ta'atan, ibadatan, amalan salihah, ini urusan syariat. Jadi yang kita contoh itu zahir dan batinnya. Nah, kita banyak membongkar zahirnya, jarang-jarang kita bicara batinnya. Nah, oleh karena itu momentum memperingati Maulid Nabi ini supaya kita bisa mengevaluasi, sudahkah zahir dan batinnya Rasul kita contoh? Apa ada orang yang mencontoh? Banyak, ya kan? Para ulama, para aulia Allah, salah satunya ya, Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruhu aziz, ya kan? Ketika beliau menghidupkan orang yang sudah mati. Kan ceritanya ada orang Islam sama orang Kristen bertengkar. Kata orang Kristen ini, Nabi Isa itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad karena dia bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Nah, yang orang Islam bertahan, yang mulia itu Nabi Muhammad karena mukjizatnya yang terbesar Al-Quran dan sebagainya. Nah, lewatlah Sultan Aulia. Nah, kenapa kalian bertengkar? Nah, ceritalah orang Islam ini bahwa ya orang Kristen ini mengatakan Nabi Isa lebih mulia daripada Nabi Muhammad karena dia bisa menghidupkan orang mati, sedangkan Nabi Muhammad tidak. Kata Sultan Aulia, kalau hanya sekedar menghidupkan orang mati, nggak usah Nabi Muhammad. Saya bukan Nabi, saya bukan Rasul, saya pengikut Muhammad, saya umat Muhammad. Kalau menghidupkan orang mati, ayo kita cari kuburan. Dapatlah kuburan yang sudah 300 tahun meninggal dunia orang itu. Nah, sampai di kuburan itu Sultan Aulia tanya sama orang Kristen tadi, kalau Nabi Isa dulu menghidupkan orang mati bagaimana caranya? Kata orang Kristen tadi, ya dia berdoa, ya qum biiznillah, bangun dengan izin Allah. Oh begitu ya. Coba perhatikan, dengarkan kata Sultan Aulia, ya. Qum biizni, bangun dengan izinku, bukan dengan izin Allah lagi, bangun dengan izinku. Nah, pertanyaannya di mana posisi Sultan Aulia ketika itu? Sebab yang ngomong itu Sultan Aulia tapi punya Allah. Nah, ini namanya kita memahami kajian ilmu hakikatnya itu tadi. Itu yang ke dalam. Itu dicontoh. Nah, kenapa kita tidak mengkaji itu? Ada memahami itu, dan itu diperintah, Pak. Mencontoh Nabi. Maka tadi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Tapi banyak kita contoh baru sebatas zahirnya. Ya dah, pakai jenggot itu ya, celana jingkrang. Nah, sebatas itu ya. Tapi yang ke dalam Masya Allah, kadang-kadang miris, Pak, ya. Bahkan kita dengar apa zikir Allah, nggak ada dasarnya, nggak ada ayatnya, itu bid'ah, ada kerjakan Nabi. Nah, saya khawatir, Pak, yang begini-begini ini yang termasuk dhalun mudillun, sesat dan menyesatkan, ya, menutupi ketidaktahuan dengan menyalahkan orang lain. Padahal jelas-jelas Allah sudah katakan dalam Al-Quran, wa dzkurisma rabbika bukratan wa asila. Ya, sebut nama Tuhanmu di pagi hari dan di sore hari. Itu perintah. Nama ya Allah, nama Allah itu sebut. Satu, wala dzikrullahi akbar.
Zikir Allah, nah itu yang terbesar itu. Nah, nyebut nama Allah itu yang terbesar. Nah, kok dikatakan nggak ada dasarnya, dikatakan bid'ah, nggak ada Al-Qur'annya. Nah, ini ya saya khawatir hal yang begini ini ya, menutup kelemahan dengan menyalahkan orang lain. Nah, kalau begitu menyesatkan dirinya sesat, menyesatkan orang lain. Khawatir itu yang disebut dengan dhalun mudillun. Dia sesat dan menyesatkan orang lain. Naudzubillah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, ketika ada orang yang membid'ahkan itu, tidak bisa kita telan 100%, langsung telan. Kita lihat dulu, benar enggak? Jangan-jangan orang bersangkutan memang bergelimang dengan bid'ah juga. Nah, jadi itu Bapak Ibu, kita mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Itu satu. Kalau ingin kembali ke Allah, ada. Nah, cuman itu, bagaimana kembali ke Allah itu? Nah, perlu kita kaji lebih jauh ya, dengan kita mengenal Allah, kenalilah diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa orang mengenal dirinya, maka kenallah dia kepada Tuhannya. Maka kita kenallah diri kita ini. Bagaimana cara mengenal diri? Tentu kita bertanya kepada mereka yang ahlinya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Yang ingin selamat di hari akhir. Mana hari akhir? Ya, di hari akhir itu ya disebut dengan kiamat sughra, kematian secara individu. Hari akhir yang bersangkutan gitu ya. Ada hari akhir secara umum, kiamat kubro namanya gitu ya. Yang ingin selamat di hari akhir, contohlah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Nah, bagaimana kita mencontoh? Ya, lagi-lagi Bapak Ibu yang saya hormati, ya artinya kita mencontoh beliau dari segi ibadahnya, dari segi keyakinannya, gitu ya. Jangan hanya sekedar ibadahnya, tapi keyakinannya tidak kita contoh, gitu ya. Maka saya bilang tadi dua-duanya syariat dan hakikatnya perlu kita contoh. Di antaranya man qala la ilaha illallah akhiru kalamihi dakhalal jannah. Siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah pasti masuk surga. Dakhala itu fi'il madhi dalam istilah sharafnya. Jadi artinya kalau dia fi'il madhi memastikan siapa orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah maka dia pasti masuk surga. Jangan kita berpikir singkat, oh kalau begitu nggak usah sholat aja lah, nyebut aja la ilaha illallah kalau mau mati masuk surga. Enggak begitu sederhananya. Sebab kata Nabi, matan nas bima ya'isu bih. Manusia mati sesuai kebiasaan. Ini isyarat, artinya kalau kepingin selamat, biasakan dulu nyebut la ilaha illallah sebelum kematian datang. Sebab mati itu sesuai kebiasaan. Kalau lidahnya sudah terbiasa nyebut la ilaha illallah, insya Allah mau meninggal pun dengan kalimat la ilaha illallah. Karena sudah terbiasa. Kalau masa sihat begini, jarang-jarang nyebut la ilaha illallah. Apalagi kalau sudah benci, gitu ya. Khawatir Pak, nggak timbul, gitu, kalimat itu ketika menjelang ajal itu. Gitu. Oleh karena itulah hadis yang mengatakan man qala la ilallah akhir kalami itu isyarat bahwa kita perlu membiasakan lidah kita dulu dalam berzikir la ilaha illallah. Kalau sudah terbiasa, insya Allah dalam kematian dengan la ilaha illallah. Ini ibarat kendaraan Pak. Maka sering saya sampaikan, sebelum ajal kita datang, mumpung kita masih sehat, perlu kita persiapkan 4 hal. Ya, kalau kita mau selamat pulang ke Allah, pertama pelajari dulu alamat kemana kita pergi sesudah mati. Itu satu. Yang kedua, pelajari rute jalan yang akan dilewati. Yang ketiga, siapkan kendaraan yang akan ditompangi. Dan yang keempat, siapkan bekal yang akan dibawa mati. Nah, kalau 4 ini sudah lengkap, insya Allah selamat Pak. Tahu alamat kemana kita pergi, tahu rute jalan, gitu ya.
Nah, rute jalan ini yang saya sebut itu alam yang kita lewati. Kata orang yang ahlinya, alam yang dilewati orang-orang yang meninggal itu ada 4. Ada alam ruhiyah, ada alam siriyah, ada alam nuriyah, ada alam uluhiyah. Apa ciri-cirinya? Bagaimana sikap kita ketika berada di tempat itu? Nah, kalau sekarang kita nggak ketahui, khawatir di sana nggak akan tahu, ya dah. 4 ini, mana yang disebut alam ruhiyah, mana yang disebut alam siriyah, mana yang disebut alam nuriyah, mana yang disebut alam uluhiyah. Ciri-cirinya apa? Bagaimana kita bersikap? Nah, makanya diperlukan kita untuk mengkajinya lebih jauh, ya. Persiapan untuk selamat. Jadi jangan hanya kita mengharapkan selamat, tetapi kita tidak mencari jalan untuk itu. Tarjun najata wa lam tasluk masalikaha innas safinata la tajri 'alal yabisi. Kau mengharapkan satu keberuntungan, keselamatan, tapi jalannya tidak kau tempuh, asal tahu saja, ya dah. Kapal itu tidak akan pernah berlayar di atas daratan kering. Ya. Mengharap kepingin selamat, tapi jalannya tidak kita kaji, tidak kita pahami. Khawatir tenggelam di perjalanan. Bapak Ibu yang saya hormati, oleh karena itulah kita persiapkan. Ya. Baik, pertama tahulah alamat kemana kita pergi. Mana alamatnya? Kembali ke Allah, bukan ke surga. Kita ini kadang-kadang dibuai ke surga, pahala. Maka sering saya katakan, Pak, Bu, saya bilang, kita ini sudah tua-tua. Coba singkirkan dululah dari pikiran kita urusan pahala, urusan surga itu. Nah, kenapa? Sebab urusan pahala itu otomatis. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Asal berbuat baik dapat pahala, berbuat jahat dapat dosa. Jadi dosa pahala itu otomatis. Karena itu perbanyaklah perbuatan baik, jauh-jauhkan perbuatan jahat. Sudah itu aja, gitu ya. Nah, kalau urusan surga nggak ada jualannya, Pak. Ya. Belum tentu juga kita tunggang-tunggi ibadah seumur hidup mau masuk surga, nggak ada jaminan. Ya. Kenapa? Karena surga itu hak prerogatif Allah. Ya, oleh karena itulah maka yang perlu kita usahakan alamat kembali ke Allah. Itulah surga yang hakiki. Jadi yang disebut hal surga yang hakiki itu kembali dirinya ke Allah, itu surga yang hakiki. Ya, jadi bukan yang ada bidadarinya, baik pria itu mah kemewahan, itu kesenangan, kebahagiaan. Nah, bagi kebahagiaan makanya surga itu bertingkat. Kenapa? Ya kenikmatan itu kan relatif, Pak. Ya, mungkin kita merasa nikmat, kita yang sederhana, ya cukup sambal ikan asin aja, gitu ya, udah nikmat. Tapi mereka yang kaya mungkin nggak cukup itu, penuh meja baru nikmat bagi mereka. Tapi itu kan makanan enak. Apakah setiap makanan enak itu kita enak makan? Belum tentu. Ada makanan enak bisa kita beli, bisa kita bikin, tapi enak makan itu nggak bisa dibeli, Pak. Makanan enak bisa dibuat, enak makan nggak bisa dibuat. Ya, maka saya bilang lebih baik nyembelih ayam sakit asal kita sehat daripada nyembelih ayam sehat cuman kita sakit. Ayam sehat kita potong, cuma kita sakit, ngelihat dia udah enak. Tapi ayam sakit kita potong, tapi kita sehat, di sop habis 3 piring. Jadi yang namanya enak makan itu nggak ada jualannya, tapi makanan enak banyak jualannya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, jadi surga itu artinya kenikmatan. Nah, kenikmatan yang tertinggi adalah kembalinya diri kita ke Allah. Itu kalau mau selamat di hari akhir. Yang ketiga, yang mau zikir banyak. Apa maksudnya zikir banyak itu? Ya, bukan ratusan ribu kita zikir, itu masih dikit, itu masih bisa dihitung. Ya. Walaupun kita memang disuruh oleh Nabi SAW untuk melaksanakan zikir yang banyak, bilangannya man qala la ilaha illallah sab'ina alfa buri'a minan nar. Siapa orang yang berzikir la ilaha sebanyak 70.000, Allah lepaskan dia dari api neraka. Ini yang disebut dengan mereka yang ahlinya itu zikir ataqah.
zikir pembebasan dari api neraka. Maka sebagian ulama-ulama tarekat itu sebelum talqin zikir disuruh dulu selesaikan zikir 100.000 dulu, minimal 70.000. Tebus dulu diri itu dari api neraka ada ya. Nah, itu zikir 70.000. Siapa orang yang berzikir la ilaha illallah sebanyak 70.000, Allah lepaskan dia dari api neraka. Itu banyak 70.000 itu gitu ya. Tapi itu masih sedikit, Pak. Kenapa masih sedikit? Karena masih bisa dihitung. Nah, zikir banyak itu nggak ada hitungan lagi. Ya. Itu zikir yang banyak. Melihat dia ingat Allah, mendengar ingat Allah, nggak ada hitung-hitungan lagi. Fa aina ma tuwallu fasama wajhullah. Kemanapun kau menghadap di situ wajah Allah. Nah, itu zikir yang banyak, yang tak terbatas, yang tak bilang lagi. Nah, bagaimana caranya? Tentu kita kenali dulu diri kita supaya kita bisa kembali kepada Allah. Kalau kita sudah mengenalnya, ya akan dapatlah kita zikir yang banyak tadi. Ya, bukan sebutan lagi. Kalau masih la ilaha illallah kan masih nyebut, gitu. Allah masih nyebut. Nah, bagaimana supaya tidak ada sebutan? Kalau zikir ma'rifat itu saya bilang, ya tidak ada huruf yang akan disusun, tiada kata yang akan dirangkai, tiada kalimat yang akan disebut. Nah, jadi kalau sudah begitu ya zikir banyak lah itu, gitu ya. Nah, kalau kepingin zikir banyak, contohlah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan momentum peringatan Maulid Nabi ini bisa kita mengevaluasi diri kita. Nah, sehingga ke depan insya Allah akan lebih baik. Gitu. Jadi jangan hanya sekedar seremonial, datang waktu hari besar Islam kita peringati, itu bagus. Cuman maksudnya yang kita dapatkan itu apanya? Nah, itulah karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi ya mudah-mudahan dengan peringatan ini akan meningkatkan kualitas kita, diri kita ini ya, sehingga kita dicintai Allah dan dicintai Rasul. Ya. Kata Rasul SAW, ya, man ahabba syai' fahuwa aktsaru zikruh. Siapa orang mencintai sesuatu, maka sesuatu sering disebut-sebut. Nah, kalau kita cinta kepada Allah, tentu Allahnya sering disebut-sebut, maksudnya banyak zikir. Cinta kepada Rasul, nama Rasul sering disebut-sebut, maksudnya banyak sholawat. Ya. Jadi karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, banyak-banyak kita berzikir dan banyak-banyak kita bersalawat kepada beliau, kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semua diakui beliau sebagai umatnya, sehingga pada akhirnya nanti kita mendapatkan syafaat. Walaupun sebenarnya syafaat Rasul itu sekarang, Pak. Kita persepsi kita nanti di akhirat itu syafaat Rasul itu sudah dikasih. Ya, nah kan syafaat itu kan ada dua. Ada syafaat kubro, ada syafaat sugro. Mana syafaat kubronya? Datangnya Nabi SAW ke dunia ini menyampaikan agama, itu syafaat kubro. Itu pertolongan secara menyeluruh. Siapa saja yang mengikuti dan mengamalkannya akan tertolong. Ya, siapa saja, bukan hanya orang Arab, gitu ya. Ini namanya pertolongan secara menyeluruh. Coba kalau Nabi itu nggak turun ke bumi, Pak, nggak nyampe ke agama, mungkin sampai sekarang orang nggak kenal agama, nggak kenal Allah lagi. Ya, kenapa? Karena ajaran yang disampaikan Rasul sebelumnya sudah banyak dirubah. Ya, dan banyak dirubah, maka datang Nabi SAW meluruskan kembali. Ya, mana yang sudah dirubah diluruskan, ya. Mana yang belum disampaikan disampaikan. Maka Nabi SAW itu penyempurna agama Islam yang tadi disampaikan oleh rasul-rasul sebelumnya. Ya, itu syafaat kubro, pertolongan secara menyeluruh. Ada syafaat sugro secara individu. Dengan menekuni apa yang beliau ajarkan, ya kita amalkan dengan yakin, ya dengan istiqamah, Allah beri ya sesuatu yang lebih dari yang lain. Ada yang jadi waliullah, gitu ya. Kemudian ada hal-hal yang bisa dia perbuat, gitu ya. Bisa menolong orang banyak, gitu ya. Nah, ini pertolongan secara khusus, gitu. Nah, secara individu. Nah, kalau saja apa yang diajarkan Nabi itu sudah kita terapkan di muka bumi ini, insya Allah tidak merepotkan beliau lagi nanti di akhirat, Pak. Nah, bahkan mungkin
kita mendapat izin dari Allah untuk juga menolong beliau untuk membantu menyelamatkan umat ini. Tapi kalau dari sini kita memang nggak kenal, nggak paham, ya terpaksa nanti minta bantuan sama beliau. Sama logikanya begini, kalau kita menunaikan ibadah haji, Pak, ya di Mekah, kalau sudah paham kita dari Bandar Lampung ini, bagaimana cara pakai ihram, bagaimana cara tawafnya, sa'inya, jamarotnya, udah paham, ngerti betul kita, sampai di sana tidak merepotkan pembimbing lagi, Pak. Bahkan bisa kita membantu pembimbing untuk membimbing yang lain, gitu. Kalau memang kita sudah paham dari Bandar Lampung ini, gitu. Tapi kalau dari sini memang nggak paham, nah di sana diperlukan bantuan dari pembimbing. Makanya dulu pernah kejadian ada serombongan keluar dari hotel, ya, dari maktab itu udah janji betul. Pokoknya kita satu rombongan ini jangan sampai terpisah. Begitu sampai di Ka'bah, Pak, ya namanya orang banyak, ya, tawaf, hilang satu, akhirnya nggak ketemu. Nah yang satu tadi bukannya meneruskan tawaf, sibuk cari kawannya. Karena nggak ketemu kawannya, akhirnya dia pulang sendirian ke maktab, ke hotel. Dibukanya ihramnya, ganti pakai yang lain, tidurlah dia. Nah, nggak lama sudah itu datanglah rombongan yang lain, gitu ya, yang kawan-kawannya. Kamu duluan pulang? Iya dari tadi, katanya. Udah selesai tawafnya? Belum, katanya. Kenapa belum? Habis saya cari-cari, kalau nggak ketemu saya pulang aja, katanya. Nah ini akhirnya pembimbingnya membawa dia ya ke tempat yang lain, nggak untuk miqat lagi, melaksanakan umroh lagi, tawaf lagi. Ini diperlukan bantuan pembimbing karena memang dia nggak ngerti. Tapi kalau sudah ngerti itu nggak menyusahkan pembimbing lagi, gitu. Ya begitu juga masalah syafaat. Kalau sudah di dunia ini kita sudah laksanakan ajaran disampaikan Rasulullah SAW, insya Allah di akhirat tidak merepotkan beliau lagi. Ya, bahkan mungkin Allah izinkan untuk membantu yang lain. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi dalam momentum peringatan Maulid Nabi ini mudah-mudahan kita ya diberi Allah petunjuk sehingga kita diberi Allah kemampuan untuk mengikuti sunnah junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sehingga kita selamat dunia selamat akhirat. Amin Allahumma amin. Saya kira demikian saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan kesabarannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هل أتى على الإنسان حين